bahwa siapa yang bisa dipercaya di Republik ini, bahwa semuanya ini adalah sudah dianggap sebagai bermain. Nah, jadi kalau kita lihat DPR ini sudah tidak berpihak kepada masyarakat. Itu yang masyarakat rasakan. Dengan rapat dengar pendapat dengan Mahfud, ini ada apa? Presiden kok tidak sampai berbicara untuk hal ini? Tindak pidana pencucian uang ini adalah menjadi fokus dunia. Jadi nggak hanya Indonesia saja. Kalau di Indonesia bisa begini, jangan-jangan nanti ada aktivitas dari luar mencuci uangnya di sini. Yang sudah disebut-sebut akan menjadi calon presiden pun tidak ada. Yang namanya sudah masuk nominasi, yang elektabilitasnya setinggi apa segala gitu kan. Di mana semua mereka? Dan ini kan penting karena komitmen ke depan. Kalau saya terpilih jadi presiden, maka komitmen saya adalah memberantas dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini. Siapa yang berani itu, saya rasa dia akan mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi sekali. Berjumpa kembali teman-teman sekalian, kita masih saja mendengar dan makin keras tentang 349 triliun kemana perginya antara Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud, beda data. Dan makin rame karena apa? Karena DPR ikut dalam pertandingan ini. Kita makin bingung sebagai rakyat ya, siapa yang seharusnya memberikan keterangan. Dan kita berasumsi jangan-jangan bahwa semua ini akan menjadi bacaan saja, tapi tidak pernah kelar. Nah, hadir bersama kita pakar yang memang selalu ngomongin tentang duitnya kemana gitu kan. Ya. Dari awal kita ngobrol dengan Pak Antoni tentang bagaimana duitnya dan seperti apa kok kemudian timbul perbedaan dan segala macam. Nah, Pak Antoni, saya khawatir bahwa dengan masuknya DPR kemarin rapat bersama-sama dan saling menjatuhkan lah, kalau saya pikir ada yang ingin berusaha untuk menekan Pak Mahfud tapi ternyata mereka malah tertekan. Bambang Pacul juga dari PDIP bilang bahwa ini semuanya ada yang paling berkompeten memerintahkan itu ketua partai, kalau enggak dari ketua partai macam-macam, nggak bisa. Dari situ saya melihat begini bahwa ini ternyata memang hanya sekedar orkestra saja rame, nanti hilang. Ini menjelang Idul Fitri jangan-jangan hilang. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih detail, Pak Antoni, sekarang kan lagi rame itu. Menurut Bapak sampai sejauh mana? Kok kelihatannya juga Pak Antoni di sini juga dulu sudah bilang kan, tolong bahwa ini kejaksaan juga harusnya datang gitu kan ya, masuk dan segala macam. Sampai hari ini kayaknya belum ada sih tanda-tanda ke situ. Iya, benar Pak Lutfi. Jadi kalau kita lihat, memang ini kan sudah berlangsung sejak 2009. Laporan dari PPATK. Sejak 2009 dan sepertinya ini ada pembiaran dibiarkan dan kemudian terungkap karena ada satu kasus dan kemudian ramai di netizen di mana bahwa di situ mereka dengan gaya-gaya hedonis itu. Lalu kemudian terungkap kok bisa pegawai pajak segitu kaya dengan harta kekayaan yang tidak normal gitu. Lalu netizen juga melihat lagi laporan harta kekayaannya yang dilaporkan ke KPK itu berapa sih? Juga kaget, 56,1 triliun. Nah, jadi ini adalah kalau kita mengharapkan dari aparat hukum
kelihatannya kalau mau itu sudah lama sekali ini bisa tertangkap. Karena apa? Datanya itu karena detail kan. Jadi laporan PPATK itu sudah menunjuk siapa dan transaksi mencurigakannya itu seperti apa. Ada beberapa yang sudah diperiksa sebelumnya. Ya, misalkan ada kasus di 2007 salah satu pegawai pajak juga diperiksa oleh polisi pada saat itu berdasarkan laporan PPATK juga, tetapi kemudian dapat lolos gitu. Lalu kemudian 2012 dia diperiksa oleh inspektorat dari Jenderal Kementerian Keuangan, ya, dari pengawas lah. Dia diperiksa lalu dikatakan terbukti bahwa dia bersalah menerima suap 500 juta. Ini 2 orang. Lalu dia diberhentikan, menerima suap tapi diberhentikan gitu. Nah, ini modus apa? Seharusnya kan dilimpahkan kepada aparat hukum. 2012 diberhentikan, lalu 2013 ternyata tertangkap oleh polisi dan sudah dihukum gitu. Jadi laporan ini sebetulnya sudah banyak, sudah sejak lama gitu. Jadi kalau kita lihat ini laporan dari kekayaan Rafael Alun Trisambodo itu juga kan sudah dilaporkan sejak kalau nggak salah 2012 atau 2013 kepada KPK. Pembiaran aja sehingga sampai seperti sekarang. Nah, katanya tidak diketemukan atau apapun lah namanya ya di situ. Lalu setelah kemarin sebulan yang lalu itu meledak, nah lalu keluarlah bahwa PPATK bilang ini sudah kami laporkan semua, reaksi dari kasus-kasus tadi gitu. Nah sekarang KPK baru mentersangkakan Rafael Alun. Iya. Ini kan satu hal yang luar biasa karena ada 491 orang yang disebut oleh PPATK, oleh Mahfud MD sebagai ketua komite. Itu ada 491 orang yang diperkirakan diduga terlibat di dalam pencucian uang. Ini baru satu. Aparat penegak hukum, tolong masih ada 490-nya itu gimana? Nah ini yang harus diusut. Jadi satu aja ini kita sudah tahu bahwa dengan Rafael Alun dengan kaya segitu sudah terbuka gitu kan? Iya. Nah harusnya kan menangani kayak seperti ini udah jelas datanya segala macam. Itu kan gampang ya. Sangat gampang sekali. Iya. Begini, ini kan ada 2 hal. Kalau dia mereka ini mau membuktikan tindak pidana asal, oke, dia ada kekayaan adalah 100 miliar. Apakah 100 miliarnya dari korupsi atau bukan? Nah, tindak pidana asalnya dari mana gitu. Tapi kalau dia lihat bahwa ini tidak normal, dia kan bisa langsung pakai undang-undang yang terkait dengan pencucian uang. Nah, dengan itu kan tidak perlu diselidiki dulu untuk tindak pidana asal. Seharusnya sudah langsung bisa diambil gitu. Sudah langsung gitu seharusnya. Ya, tinggal bukan diambil karena undang-undang perampasan aset belum ada. Tapi bisa ditunjukkan gitu. Yeah. Jadi sekarang ini pembuktian terbalik seharusnya sudah di dalam TPPU itu sudah bisa dilakukan. Jadi ada 2 hal, pembuktian terbalik dan perampasan aset. Kalau pembuktian terbalik ini sudah dilakukan, jadi mereka harus menunjukkan Anda ada 100 miliar, Anda harus mana asalnya, dari mana asal uang ini. Kalau tidak bisa, lalu tidak bisa dibuktikan, maka ini akan menjadi tindak pidana pencucian uang. Iya, saya jadi khawatir itu bahwa kita itu adalah surga yang luar biasa untuk tindak pidana pencucian uang itu. Itu 1 orang saja sudah kayak gitu. 400 lain kayak apa? Dan kemudian banyak sekali orang tiba-tiba jadi kaya dan segala macam ini. Ini kan secara ekosistem sosial kan merusak juga gitu.
kaya kalau dia mendapatkan dari usaha dari ini ya kita memang maklumi gitu kan ya. Tetapi ini kan uang rakyat gitu. Nah, itu persoalannya. Itu persoalannya. Jadi dari uang rakyat, diduga juga dari penerimaan pajak gitu. Nah, jadi penerimaan negara ini kan jadi turun gitu. Saya termasuk orang yang pesimis kalau ini mau diusut jauh-jauh ke dalam pangkalnya itu, karena menurut saya kita ini kan biasa banget itu, misalnya bahwa dalam urusan mengusut ini nggak berani ada yang ngusut, karena yang ngusut juga bermain juga. Kita lihatlah kalau kita ngomong Kementerian Keuangan, orang-orang kejaksaan betapa banyak yang luar biasa kayanya, dan itu menurut saya tidak masuk di akal gitu kan, banyak juga gitu. Ya itu beberapa hal, tapi kan itu belum terbukti di dalam laporan. Jadi kita sulit untuk bahwa ini adalah puncak gunung es, bahwa ini ada terjadi juga di instansi lain. Ya kita ini bukan rahasia publik lagi, bahwa beberapa pejabat memang adalah sangat super kaya gitu. Iya, termasuk di kepolisian. Ya. Itu sesuatu yang lumrah di mereka gitu kan. Jadi, tapi di kita ini kan luar biasa ya pejabat-pejabat itu begitu. Nah, inilah jadi untuk menjadi pejabat itu adalah untuk mengejar kekayaan. Jadi seolah-olah gitu kan, kalau Anda ingin kaya ya Anda harus menjadi pejabat negara kan gitu. Sungguh terbalik dengan negara-negara maju. Itu adalah satu pengabdian, services. Ya, itu adalah satu pengabdian, pelayanan masyarakat. Tapi di sini sudah menjadi suatu keterbalikan, bahwa di mana pejabat-pejabat itu jadi sudah sangat kaya raya dan berasal dari uang publik. Prof, kalau kita bicara terus-menerus tentang uang yang nggak jelas ini, coba kita singkirkan dulu, tapi kita masuk ke dalam politisasinya, politis maupun politisasinya. Menurut Prof, ketika DPR kemarin mengambil sikap seperti itu dengan Mahfud, kan kelihatannya sangat bertolak belakang begitu kan ya, meskipun ada yang mendukung itu. Maka apa yang akan terjadi dalam kasus-kasus ini? Apakah itu kemudian bisa diungkap atau akan jadi cerita lalu saja? Kan kita lihat sendiri bagaimana sikapnya DPR. Bahkan saling mengancam Pak Mahfud, nggak boleh dong, ternyata saya boleh begini. Ketika Pak Mahfud seperti itu dan mereka kemudian sikapnya berbeda. Kalau melihat itu, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, ini sikap DPR ini adalah sangat disesalkan. Bahwa pertama adalah apakah mereka seharusnya kan mereka mendorong substansi. Betul. Bahwa kita abaikan mengenai apakah ini termasuk membongkar rahasia atau tidak, informasi rahasia atau tidak gitu. Tetapi mereka juga harus melihat bahwa ini ada kepentingan publik, dan ini adalah yang dilemparkan itu hanya sebagai agregat. Benar mereka menunjuk ada pegawai di Kementerian Keuangan terlibat di dalam pencucian uang, tapi ini adalah suatu hal yang luar biasa kalau dari 2009 ditiamkan dan tidak ada tindak lanjut yang berarti. Kalau ada mungkin 1-2 kasus saja, dan itu sudah tidak tahu apakah menjadi sasaran atau tidak gitu. Nah, harusnya adalah substansinya yang dikejar, bahwa benar apa tidak ada segitu. Dan di lain pihak yang kedua adalah harusnya PPATK itu secara undang-undang kan melaporkan hasil analisa atau hasil pemeriksaan kepada Presiden dan DPR setiap 6 bulan. Nah, kalau seolah-olah ini DPR lalu tidak tahu, ini apakah memang tidak tahu karena tidak dilaporkan, berarti PPATK melanggar itu undang-undang, atau memang sudah tahu dan pura-pura tidak tahu? Berarti Presiden sebenarnya harus sudah tahu juga. Presiden seharusnya sudah tahu, orang dilaporkan terus Pak, setiap 6 bulan menurut undang-undang. Jadi ini yang membuat bahwa
karena semuanya diam dan ini semua terbongkar, harusnya adalah sudahlah, ini harus dibuka gitu. Karena Tidak ada alasan untuk kaget seharusnya. seharusnya tidak ada alasan untuk kaget gitu. Tapi mungkin tidak semuanya yang mengetahui, mungkin beberapa pimpinan aja lah. Mungkin yang lainnya mungkin bisa aja kaget gitu, karena laporan itu kan tidak diberikan juga mungkin kepada seluruh anggota. Tetapi yang saya pertanyakan adalah, kan ada setiap kali kan ada RDP juga atau rapat lah dengan DPR dan dengan mereka punya instansi mitra ya. Nah itu apa saja yang dibicarakan gitu, bahwa apakah tidak dilaporkan? Anggap saja lah laporan itu secara tertulis terabaikan kan gitu. Tetapi kan secara rapat itu kan harusnya kan disebutkan juga gitu. Nah ini yang membuat suatu keanehan-keanehan yang beredar di publik, bahwa siapa yang bisa dipercaya di republik ini, bahwa semuanya ini adalah sudah dianggap sebagai bermain. Nah, jadi kalau kita lihat DPR ini sudah tidak berpihak kepada masyarakat. Itu yang masyarakat rasakan dengan rapat dengar pendapat dengan Mahfud, dan Mahfud itu mendapatkan suatu credit point yang sangat besar sekali karena dianggap memang membela kepentingan publik. Dan sebaliknya DPR yang wakil rakyat itu mendapat banyak cercaan ya. Iya. Karena ketidakpuasan melihat bahwa DPR kok seolah-olah ingin melindungi, tidak mau ini menjadi terbuka sekali gitu kan. Tidak mau mendorong, dan nanyanya juga nggak mutu gitu loh istilahnya. Pertanyaannya adalah malah mencoba mencari bahwa kesalahan di datanya Mahfud. Nah, dan kenapa diumumkan kan gitu sebetulnya. Ya, satu diumumkan dan juga seolah-olah ini gimana datanya, ini bagaimana gitu. Jadi terus ada perbedaan dengan Sri Mulyani. Lalu perbedaannya siapa yang salah, siapa yang bohong gitu kan gitu. Tapi kalau kita lihat data itu tidak berbeda antara Sri Mulyani dengan Mahfud, tidak berbeda. Dua-duanya mensepakati bahwa itu adalah 349 triliun. Yang membuat beda adalah angka yang itu kan ada 3 kategori itu. Kategori pertama adalah melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pegawai tersebut. Oke. Yang kedua adalah pegawai Kementerian Keuangan dengan perusahaan lain. Dan yang ketiga adalah yang belum ada kategorinya, yang di mana Kementerian Keuangan dianggap sebagai tindak pidana asal. Belum termasuk bea cukai itu. Yang itu termasuk bea cukai. Yang termasuk, jadi perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak terkait dengan PPU. bukan dengan pegawai Kementerian Keuangan, bahwa itu TPPU sudah dicurigai. Itu adalah namanya laporan dari PPATK gitu, bahwa itu. Nah, di dalam kategori 1 itu, yang pertama, Mahfud dan PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan data itu adalah 35 triliun yang melibatkan, saya lupa lagi, 460 pegawai, sekitar gitu. Nah, ini melibatkan 400 sekian pegawai dengan beberapa perusahaan-perusahaan atau proksi-proksi lah. Nah, oleh Kementerian Keuangan, proksi-proksi ini dikeluarkan. Maka yang ada rekening pegawai Kementerian Keuangan 3,3 triliun. Cuman 3,3 triliun. Iya. Kata Sri Mulyani, Iya. yang kemudian dibantah Mahfud itu. Iya, enggak, Mahfud mengatakan iya, tapi kalau dimasukkan dengan angka-angka itu, jadi 3,3 triliun itu benar kalau yang tadi proksi-proksinya dikeluarkan. Tetapi dalam TPPU, proksi itu tidak bisa dikeluarkan. Harus ikut bertanggung jawab dong. Karena itu bisa saja kalau saya mendapatkan uang ilegal, lalu saya minta
itu di rekening anak saya atau di rekening yang lain atau di rekening yang lain atau perusahaan di atas namakan. Nah itu yang dimaksud dengan proxy tadi. Kalau terjadi seperti itu, sebetulnya kan sudah ada pola dan ini ya, bahwa itu tidak boleh dikeluarkan dan segala macam. Karena apa? Itu kan tuntutan kan, Prof ya. Pada akhirnya itu adalah tuntutan pada akhirnya ya, bahwa dilihat bahwa sekarang misalnya itu waktu KPK juga mengatakan ada 134 pegawai Kementerian Keuangan itu mempunyai saham di 280 perusahaan. Nah ini kan bagian dari itu. Betul. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Nah jadi ini adalah keterkaitannya, bahwa ini harus jadi satu dan itu kurang lebih 35 triliun. Belum yang kategori kedua 53 triliun. Nah jadi pertanyaannya adalah apa motif dari Kementerian Keuangan yang mengeluarkan proxy tadi? Jadi kan seolah-olah mau mengecilkan permasalahan ini. Nilainya. Ya, nilainya seolah-olah ini banyak debit kredit dan sebagainya, ini dari 2009, ini adalah dari mereka punya gaji, mereka punya apa segala. Itu PPATK itu sudah melakukan analisa. Jadi hasil analisa, hasil pemeriksaan itu diserahkan. Jelas, ya. Lalu kenapa bahwa ini harus dikeluarkan? Kan Sebetulnya. kalau kita dengan ada data PPATK, harusnya kita memakai data PPATK ini yang benar dulu. Ini yang harus dijadikan basis gitu. Dibuktikan. Ini ya, ini yang harus dijadikan basis gitu. Jangan udah gitu dikeluarkan seolah-olah data PPATK itu salah. Oh ini ada dari hanya pegawai Kementerian Keuangan sekian. Nah ini yang tidak tepat. Dan diduga ada motif-motif tertentu. Mendalami itu pertanyaannya. Apa sih yang seharusnya? Apa yang seharusnya disembunyikan? Bukan seharusnya ya. Apa yang disembunyikan oleh Sri Mulyani ataupun Kementerian Keuangan? Apakah dia adalah bagian dari sesuatu lah? Kalau pertama lihat jumlahnya sekian besar. Kemudian mereka selalu menolak, ya, termasuk mengeluarkan proxy itu gitu loh. Sehingga kemungkinan banyak juga yang lain gitu kan, yang bisa diduga. Karena kalau tidak kan seperti apa? Ataukah ada upaya penyelamatan sedang dilakukan ini SOS-nya atau seperti apa gitu? Pertanyaannya banyak. Yang itu kemarin untuk tanya begitu saja tidak keluar dari anggota DPR. Motif, saya namakan itu motif ya. Bagaimana ke situ? Kenapa ini seolah-olah ingin dikecilkan? Kalau saya melihatnya adalah kalau asas praduga tidak bersalahnya itu kita mengatakan bahwa Sri Mulyani ingin meredam gejolak sosial di masyarakat. Jadi seolah-olah ada, tapi ini nggak besar loh. Ini berapa sih? Cuma sekian saja gitu. Jadi itu seolah-olah mau diredakan. Tetapi Sri Mulyani ya lupa bahwa ini tidak bisa. Karena apa? Diredam dengan cara seperti itu justru akan menjadi bumerang, karena dianggapnya ini adalah satu pembohongan publik. Kalau ini adalah pembohongan publik, jadi kalau publik tidak percaya, jadi apapun sekarang yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan ini adalah tidak efektif dan tidak dipercaya gitu. Karena kalau ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ini harus diusut setuntas-tuntasnya, dan masyarakat akan memberikan respect gitu. Bahwa terlibat apa tidak terlibat itu kita tidak tahu, dan kita tidak bisa mengatakannya bahwa si A, si B dan sebagainya terlibat. Yang sudah pasti adalah 491 pegawai Kementerian Keuangan yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Bahwa
nanti setelah ada pembuktian, ya silakan nanti KPK akan mengembangkan itu. Ya, pertanyaannya, apa berani membuktikan segitu banyak orang gitu kan? Ya, Itu kan yang jadi pertanyaan sekarang gitu. ya kalau kita bicara ini negara hukum, ini bukan masalah tidak berani atau tidak berani. Ini adalah satu kewajiban Harus begitu. bahwa hukum ini harus tegak dan ini adalah tindak pidana dan ini harus ditindak. Jadi tidak ada pilihan lagi, harusnya ya. Harus. Ya. Artinya tidak berhenti pada Rafael Alun yang sudah. Setelah itu kedua siapa, ketiga kita jejerin aja sebetulnya kan itu 400 sekian orang gitu kan. Jadi kalau yang paling mudahnya adalah sebetulnya yang sudah disebutkan dulu, kan ini juga bertahap. Ini data sudah ada di PPATK, sudah ada di Kementerian Keuangan, dan sudah ada di aparat penegak hukum. Ada total 300 laporan yang diberikan PPATK kepada 300 ya. 100-nya langsung kepada aparat penegak hukum dan 200 ada di Kementerian Keuangan. Jadi ini data sudah ada gitu. Jadi tidak bisa disembunyikan lagi. Nah, untuk itu dari beberapa itu yang sudah disebutkan dulu saja. Yaitu siapa? Ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang diduga mempunyai harta tidak normal, Tidak wajar. tidak normal dibandingkan pendapatan yang mereka penghasilan yang mereka dapatkan. Itu satu. Dan yang kedua, yang tadi itu 134 pegawai mempunyai 280 perusahaan. Itu yang hanya perusahaannya, itu belum diteliti lagi berapa rekening yang dia ada. Karena apa? Tindak pidana pencucian uang ini kan tidak ada di rekening yang formal. Iya. Ada di rekening-rekening berceceran gitu kan. Nah, ini yang harus dilihat terafiliasi dengan siapa saja, proksi-proksinya siapa saja. Nah, ini bertahap lah. Artinya ini sudah sangat jelas gitu. Iya. Nah, sampai kita menuju ke 490, masalahnya adalah bukan berani atau tidak berani, tapi ini adalah kewajiban dari aparat penegak hukum. Dan sudah dilihat bahwa Kementerian Keuangan ini sudah tidak berkompeten lagi, sudah tidak mempunyai kompetensi untuk mengusut tindak pidana asal. Karena sudah dilihat, terbukti mereka itu mempunyai benturan kepentingan yang sangat besar, ya, dan beberapa kasus itu seolah-olah didiamkan. Ada pegawai yang sudah jelas-jelas melakukan tindak pidana tetapi hanya diberhentikan. Jadi sudah tidak kompeten, mempunyai kompetensi untuk melakukan penyidikan. Jadi harus ada departemen lain, kementerian lain atau apapun ya, Aparat penegak hukum. aparat penegak hukum yang masuk dan melakukan itu, Ya. kan begitu. Ya. Dan mereka pasti butuh banyak tukang sulap. Nah, kita itu harus mendorong ke situ. Masyarakat harus mendorong gitu. Jadi masyarakat harus menanyakan kepada aparat penegak hukum. Ada yang mau ke Kejaksaan Agung silakan, mau ke kepolisian silakan, mau ke KPK silakan untuk menanyakan bagaimana status ini semua. Ya. Jadi harus itu ada kontrol dari masyarakat untuk mengusut ini setuntas-tuntasnya. Mungkin ditunggu juga masyarakat ya kemudian membentuk penyelamatan harta negara atau apa begitu ya, ya kemudian mendemo lah kalau perlu begitu, dan untuk demi mengontrol itu tadi gitu kan. Kalau enggak, itu tadi yang saya sebut bahwa banyak tukang sulap yang amatir yang akan menawarkan diri tiba-tiba hilang gitu. Kenapa? Ini kan waktunya menjelang pemilu, kehebohannya akan menjadi yang lain. Nanti berganti, maka mereka juga akan hilang. Saya kok berpikir bahwa ini di balik ini ada transaksi penyelamatan diri besar-besaran gitu lah, kira-kira begitu. Mungkin saya salah.
Ya sulit karena itu adalah semuanya beberapa spekulasi pendapat masyarakat. Ya setiap individu bisa aja berpendapat, tapi kita harus melihat suatu fakta objektif itu bagaimana gitu. Jadi yang tadi kalau kita di sini adalah menduga-duga tanpa ada satu fakta-fakta yang kita bisa lihat tidak mendukung kita punya dugaan-dugaan tersebut, maka yang ada adalah nanti pencemaran nama baik. Jadi harus hati-hati juga gitu. Makanya selalu saya melihatnya adalah dengan satu fakta-fakta yang sudah ada, dan saya berani mengatakan misalnya bahwa ini terjadi seolah-olah diduga pembohongan, melindungi pegawai Kementerian Keuangan, karena sudah jelas di situ dikatakan ada satu informasi di media sosial, di media mengatakan bahwa ada yang sudah diduga tindak pidana mendapatkan suap 500 juta rupiah dari wajib pajak, tapi kemudian hilang. Sanksinya adalah disiplin, diberhentikan. Nah, padahal itu harusnya kan masuk tanah hukum dulu ya. Itu pasti harusnya ke sana. Nah, tapi orang ini ditangkap juga setahun kemudian setelah diberhentikan gitu. Nah, ini kan suatu fakta gitu kan. Nah, ini yang kita harus ke sana. Prof, kalau kemudian kita ngobrol gini, dengan kehilangan quote and quote 300 triliun lebih itu yang menyebabkan kita kekurangan dana dan segala macam untuk pembangunan, lah kira-kira begitulah ya. Kira-kira Presiden saatnya ngomong nggak sih? Sebetulnya bukan saatnya lagi, sebetulnya sudah terlambat gitu. Tapi banyak orang bilang ya lebih baik terlambat lah daripada tidak sama sekali gitu ya. Karena ini akan menduga-duga bahwa ini ada apa, Presiden kok tidak sampai berbicara untuk hal ini. Karena gini, ini kan adalah komitmen pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ini adalah menjadi fokus dunia. Jadi nggak hanya Indonesia saja. Kalau di Indonesia bisa begini, jangan-jangan nanti ada aktivitas dari luar mencuci uangnya di sini. Nah, ini yang lebih bahaya lagi gitu. Jadi Presiden harus memberikan komitmen pemberantasan korupsi dan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, itu pertama. Tapi kalau kita lihat bukannya Presiden saja, tadi kita sudah sebutkan DPR juga suaranya sangat lemah di sini, bahkan seolah-olah menyalahkan itu adalah Mahfud, ya kan? Nah, ini juga sangat disayangkan kalau regulator bertindaknya seperti itu, maka dapat diperkirakan bahwa iklim politik mendukung untuk pencucian uang, artinya tidak mendukung pemberantasan korupsi dan pencucian uang ini. Itu partai politik juga tidak ada, ketua umum dari partai politik tidak ada yang mengatakan ini. Itu dia. Ini kan sangat luar biasa ya besarnya. Dan ini baru satu di Kementerian Keuangan. Ini kalau 349 triliun yang terdeteksi oleh PPATK, dalam arti terdeteksi oleh transaksi di sektor keuangan. Tapi banyak sekali transaksi yang tidak terdeteksi di sektor keuangan. Misalnya dia dengan emas batangan atau dengan uang cash yang disimpan di safe deposit box SDB. Itu berapa banyak gitu kan? Itu yang tadi juga belum ya terkait dengan cash, belum yang di luar negeri dan sebagainya. Jadi ini ketua umum partai politik juga tidak tidak aware maksud saya. Dan tidak bersuara. Bahwa aware atau tidak aware kita nggak tahu. Ya mungkin saja mereka sudah tahu gitu kan, tapi tidak bersuara gitu kan. Nah, ini yang itu kan. Jadi kalau kita lihat partai politik, Presiden, DPR itu tidak bersuara. Ini negara mau jadi apa? Ya kalau hal yang sangat penting bagi bangsa ini tidak menjadi perhatian, yang ribut publik saja. Itu pertama. Yang kedua, yang sudah disebut-sebut
akan menjadi calon presiden pun tidak ada yang namanya sudah masuk nominasi yang elektabilitasnya setinggi apa segala gitu kan. Kalau kita lihat beberapa ada cuma 5, 6 calon, 7 calon presiden yang bisa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Di mana semua mereka? Dan ini kan penting karena komitmen ke depan. Kalau saya terpilih jadi presiden, maka komitmen saya adalah memberantas dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini. Siapa yang berani itu, saya rasa dia akan mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi sekali. Bahwa sekarang sudah banyak yang mengatakan kalau gitu Mahfud saja sudah menjadi presiden. Itu sudah harapan dari masyarakat. Karena Mahfud dilihat satu-satunya orang yang saat ini adalah yang di dalam pemerintahan, meskipun di dalam pemerintahan dengan adanya satu ini trigger kejadian, tapi dia kelihatan sangat concern sekali. Tapi ini bukan pertama kali Mahfud mengatakan korupsi ini sudah mendarah daging. Betul. Dia sudah banyak berbicara dari ini. Jadi sekarang ini sudah banyak yang mengatakan sudahlah Mahfud aja menjadi presiden. Bahkan Pak Mahfud pernah mengatakan bahwa korupsi kita ini lebih buruk dari Orde Baru. Ya itu dia. Jadi karena dibilang kita mau ngeliat manapun ada Indosuria, ada yang sini ya 100 triliun itu ya. Di mana dia bilang yang tidak ada? Semuanya ada gitu. Jadi ini sudah dari setiap departemen itu udah mempunyai jejak korupsinya. Itu yang disebutkan oleh Mahfud gitu. Memang dia lalu mengatakan berkesimpulan ini adalah lebih buruk dari Orde Baru, karena Orde Baru itu menurut Mahfud ya lagi itu ya, DPR mana berani korupsi. Iya. Jadi artinya Indonesia ini sebetulnya kan sudah diambang bahaya besar kalau ini kemudian dibiarkan saja, ya kan? Tapi kemudian tidak banyak orang yang berteriak. Karena apa? Mungkin sekali lagi mungkin Bapak bilang bahwa jangan-jangan nanti kita menuding-nuding, tapi sekarang kalau kemudian ada kita bilang mungkin nggak kemana-mana duitnya kan, pastinya mereka juga angkat suara dong bahwa jangan-jangan duitnya juga kemana-mana itu. Iya, itu kan juga seperti yang dikatakan oleh Arteria Dahlan. Kita tahu semua aib orang di sini. Aib lembaga gitu. Bisa bicara seperti gitu, menutupi aib gitu kan. Ya kalau aib, kalau dia wakil rakyat ya harus dibuka. Jadi bukannya aib itu harus ditutupi kan gitu kan. Ya jadi menunjukkan bahwa memang, tapi kita tidak tahu itu siapa dan bagaimana. Kita bisa menduga-duga bahwa banyak yang terlibat pasti kan gitu. Kalau tidak banyak yang terlibat, ini sudah hal yang mudah untuk dibongkar gitu. Iya. Ya. Jadi upaya Pak Mahfud itu benar-benar sulit karena memang litanya udah gigit ke sana kemari gitu loh. Jadi nggak bisa satu dicutil bisa gitu kan, enggak gitu kan. Sangat sulit sekali. Jadi kita lihat setelah dia mendorong KPK juga, dia yang mengatakan juga kepada KPK kalau nggak salah bahwa itu Rafael Alun itu sudah diserahkan sejak 2013 gitu. Mana saya tidak tahu gitu katanya. Itu siapa kalau nggak salah Firly ya bicara begitu, sudah dikasihkan lagi gitu kan, datanya terus dikasihkan lagi gitu. Jadi ya memang bahwa PPATK mengatakan ada 100 laporan ke APH, ya seharusnya laporan itu harus diusut. Karena PPATK ini kan sudah melakukan analisis untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini adalah amanah dari undang-undang dan seharusnya mereka yang diberikan hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu wajib menindaklanjuti. Bagi yang tidak menindaklanjuti harusnya bisa disangkakan kepada mereka, yaitu melindungi tindak pidana pencucian uang. Luar biasa. Teman-teman selalu menarik ngomong ini sama Profesor Antoni. Dan pada saat ini kita juga ngerasa begini, kita ini hidup di negara yang luar biasa kaya, luar biasa, sumber daya alam luar biasa juga, dan segala macam ada. Tapi ini kiri secara struktural.
karena dibuat oleh orang-orang itu duitnya diambil sendiri. Dan tidak ada upaya untuk memperbaiki. Semuanya karena mendapat kemanisan dari situ. Benar atau tidak, kita buktikan sama-sama. Terima kasih.